Kicik wakil soal habaib ya. Iya dijawab gak Mas? Tapi nek kata jawab yang takoi banyak. Kowe kanane yang kono tak jawab tuh masalah habaib. Tapi baiklah. Wong ditakoki kudu jawab. Prof, lapo. Apa benar bahwa tes DNA itu haram? Sopo sing ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab habaib itu. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilatat darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wat darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi. Kok ngaku keturunan Nabi? Wah, dosa besar. Dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh. Siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah panjenengan seleh saja. Andai kata panjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diaku. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjenengan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka, diumum, kok penyemat sing ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, ya itu urusan pribadi. Tapi ya setelah kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya himbau muka-muka mari ini wis gak ono sing takok masalah Habib meneh. Saya juga ono sungkane sahabat Habib saya banyak ya. Banyak yang akrab dengan saya itu banyak. Tapi ya itulah. Kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya ingin panjenengan sembunyi aja lah. Tidak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau panjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan.
Itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu nggak ada sak dunia itu 180 wong itu nggak ada. Lihat sepi itu. Masa cek ngotot aja. Malah diharamkan malah yang di aneh. Wah aneh. Sing ngaramkan siapa Mas? Hanif tuh mantune Gus. Mantune. Duh, lagi berarti wong tua karo mantune gak padha, Mas. Astagfirullahaladzim. Oh janganlah. Sampai mantu ya kudu nyadar. Jangan menentang mertua. Atau mertua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan Nabi, itu bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak. Terus ngotot malah jatuh. Ini laku kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu. Sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hashim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhra wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu. Betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh. Mohon dibedakan antara panjenengan istri, kemudian namanya ditambahkan suami. Misalnya Mas Khalid, istrinya apa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, lo ceramah. Oh itu dosa, itu haram bawa surga, ngaji osele. Itu kan bukan menasabkan itu. Mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, ya oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi. Kici wakai soal khabaib ya. Iya dijawab gak Mas? Tapi ini kata jawab yang takoi banyak. Kau yang kanannya yang konon tak jawab tuh masalah khabaib. Tapi baiklah. Ditakoi aku tuh jawab. Prof, lapo. Apa benar bahwa tes DNA itu haram? Sopo sih ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab khabaib itu. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah.
kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nggak, wat darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ya saya, sejujurnya saya pernah menonton, dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan biaya. Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi, kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh. Siapa yang mendakwa, menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah panjenengan seleh saja. Andai kata panjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih, daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjenengan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, tidak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjenengan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka, diumum, kok penyembah ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, ya itu urusan pribadi. Tapi ya adalah kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya himbau, muka-muka maring ini gak ono sing takon masalah Habib bener. Saya juga ono sungkane, sahabat Habib saya banyak yang akrab dengan saya itu banyak. Tapi ya itulah, kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya ingin panjenengan sembunyi aja lah, ndak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah, nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau panjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes itu, yang J1 itu tidak ada. Sak dunia itu 180 wong itu tidak ada. Lah piye to? Mosok sik ngotot ae. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah, aneh. Sing ngaramkan sapa, Mas? Hanif itu mantune Gus. Mantune. Duh, lagi berarti wong tua karo mantune gak padha, Mas? Astagfirullahaladzim. Oh, janganlah. Sampean mantu ya kudu nyadar. Jangan menentang mertua. Atau mertua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan Nabi, itu bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu
filologi, kemudian ilmu genetika, tidak. Terus ngotot malah jatuh. Ini adalah kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu. Sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan. Dan sudah ada, produk ilmiahnya sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hasyim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan asyuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu. Betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh. Mohon dibedakan antara penjenengan istri, kemudian namanya ditambahkan suami. Misalnya Mas Khalid, istrinya apa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, lo ceramah. Oh, itu dosa itu. Haram bau surga, ngaji osele. Itu kan bukan menasabkan itu. Mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, ya oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad. Padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang. Dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi.